Rakyat tercekik harga, bandul kekuasaan, rebutan kuasa. Di tengah hiruk-pikuk tokoh politik bermanuver dan bersafari demi kekuasaan dengan berbagai narasi, di saat yang sama rakyat harus menelan pil pahit kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Data per 1 April 2022 misalnya, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis dan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, kondisi rata-rata harga nasional kedelai impor lebih tinggi 104% dari harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah, atau Rp13.900 per kilogram. Begitu pula dengan gula pasir yang lebih tinggi 18%, atau sebesar Rp14.700 per kilogram. Beras medium 25% dari harga eceran tertinggi, atau sebesar Rp11.800 per kilogram. Daging ayam ras 7%, atau Rp37.600 per kilogram. Dan minyak goreng curah dengan harga yang fantastis Rp20.000 per liter, atau lebih tinggi 43% dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Problematika tingginya harga di atas seperti tidak diikuti dengan eksekusi kebijakan pemerintah yang cepat dan tepat untuk mengurai permasalahan yang sangat memberatkan mayoritas rakyat, terutama rakyat kecil. Kebijakan yang diambil justru hanya berujung jalan di tempat, bahkan menjadi ajang politik ekonomi transaksional para elit. Kasat mata terlihat bagaimana aturan pengendalian harga seperti Permendak Nomor 7 Tahun 2020 tentang harga acuan, Permendak Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah, dan Permenprin Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang hanya berakhir di atas kertas yang faktanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan kebijakan politik pun diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam bentuk perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada Rabu 15 Juni 2022. Namun sepertinya rakyat semakin pesimis dengan kebijakan tersebut. Sikap pesimis ini bukan tanpa dasar kalau mendengar ucapan Menteri Perdagangan yang baru, Zulkifli Hasan, yang membantah bahwa kenaikan harga minyak goreng disebabkan adanya ulah mafia minyak goreng. Pernyataan Zulkifli Hasan ini berbeda dengan mendak pendahulunya, Muhammad Lutfi, yang sempat menyebutkan bahwa meroketnya harga minyak goreng salah satunya akibat permainan para mafia. Sehingga sangat mudah menyimpulkan bahwa perombakan kabinet yang baru ini kental dengan politik transaksional antar elit dan partai politik. Bahkan perombakan kabinet ini tampak diarahkan hanya untuk mengamankan kepentingan segelintir elit pebisnis. Kalau dugaan ini terjadi, maka sampai kapanpun pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan dan mengurai permasalahan dasar yang dirasakan rakyatnya, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Bahkan target tahun 2024 program Zero Kemiskinan Ekstrim hanyalah isapan jempol belaka di tengah harga pangan yang terus dibiarkan naik dan mencekik. Bahkan pemerataan kekuasaan dan ekonomi demi kesejahteraan rakyat justru berjalan ke arah yang sebaliknya. Kekuasaan dan ekonomi semakin terkonsentrasi kepada para oligarki. Inilah potret hasil dari dan kode keras dari sebuah realitas penerapan sistem tata kelola kehidupan bernegara yang teramat rusak, di mana saat mayoritas rakyat tercekik harga kebutuhan pokok, sementara bandul kekuasaan rebutan kuasa.